محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسل خصوصا لا شيخ نور الدين عيد رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مظاهر الوحي. Bentuk-bentuk wahyu. Wal wahyu fi ayyi martabatin min maratibihi amrun 'azimun. Wahyu di posisi manapun atau di level apapun, di martabat apapun, amrun 'azimun merupakan sesuatu yang agung. Yaqtadhi minal insani ayatajawaza hududahul maddah. Yang menuntut seseorang atau manusia ayatajawaza hududal maddah, melampaui batas-batas materi. Wa 'alam asy-syahadah, dan alam indrawi. Dia taswila bil malaikah wa alamil ghaib, supaya dia bisa bersambung atau berhubungan dengan malaikat dan alam gaib. Wa dzalika yaqtadhi min sahibihi isti'dadan bi yuhayyi'uhu Allah taala fi ulaikal akhyar. Dan untuk menerima wahyu ini seseorang harus disiapkan, perlu persiapan yang sudah dibentuk, disiapkan oleh Allah Ta'ala fi ulaikal akhyar, kepada orang-orang yang Allah pilih, yakni para nabi, alladzina astafahum min khalqihi li hadhil manzilah, yang telah Allah pilih dari hambanya li hadhil manzilah, untuk posisi ini, yakni posisi menjadi nabi. Wa katsiran ma kana yahdutsu lin nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqah syadidah. Dan seringkali ketika menerima wahyu, nabi ini mengalami masyaqqah syadidah, kesulitan, rasa berat, fit talaqi minal malaikah, ketika mendapat minal malak, ketika mendapatkan wahyu dari malaikat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha innal Harits bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Harits bin Hisham bertanya kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahy. Dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jaras. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Wa huwa asyadduhu alai, dan itu keadaan wahyu yang paling berat. Fa yafsimu anni wa qad wa'itu anhu maqal. Kemudian bunyi itu seolah-olah membuat apa fasomai apa ya? Membuat kuping loh. Ya itulah ya. Waqat wa'itu an, tapi aku sadar, walaupun telinga itu rasanya seperti itu, tapi waqat wa'itu anhu maqal, tapi saya sadar apa yang diucapkan oleh malaikat itu, masih bisa nangkep. Wahyanan yatamatsalu li al malaku rajulan. Terkadang malaikat itu datang kepadaku menyerupai seorang lelaki, fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Dia berbicara kepadaku dan aku sadar apa yang ia ucapkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Kata Sayyidah Aisyah, saya pernah melihat di satu hari di musim dingin yang sangat dingin, ketika itu Nabi menerima wahyu dan saya melihat peluh Nabi itu meneteskan la yatafassadu araqan, meneteskan keringat di musim dingin, saking beratnya. Min atharil wahyi wa mudhahirihi, di antara dampak-dampak atau efek-efek dari wahyu dan bentuk-bentuk wahyu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma waradat bi hadhil ahadits, sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis ini. Yang pertama, ma dzakara atau ma dzukira fi hadits Sayyidah Aisyah alladzi rawainahu sabiqan, yang telah disebutkan di hadis Sayyidah Aisyah yang barusan kita baca tadi. Akhrajal Bukhari awwala sahihihi wa Muslim. Imam Bukhari di permulaan sahihnya, begitu juga Imam Muslim, meriwayatkan an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika menafsiri ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil shiddah wa kana mimma yuharriku syafatayhi. Nabi itu berusaha untuk yu'alij minat tanzil, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ketika malaikat itu memberinya wahyu. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Nah, caranya bagaimana? Beliau menggerak-gerakkan
kedua bibirnya. Faqala Ibnu Abbas, maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, fa ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah SAW yuharrikuhuma. Maka saya pun ikut-ikutan menggerak-gerakkan bibir saya sebagaimana Nabi menggerak-gerakkan bibirnya. Waalaikumsalam. Waqala Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbasin yuharrikuhuma. Saya pun ikut-ikut menggerak-gerakkan bibir saya sebab melihat Sayyidina Ibnu Abbas menggerak-gerakkan bibirnya. Faharraka syafataihi, akhirnya beliau menggerakkan kedua bibirnya. Fa anzalallahu azza wajal, maka turunlah ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerak-gerakkan bibirmu atau lisanmu lita'jala bihi, karena ingin cepat-cepat menghafal ayat itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, tugas kami mengumpulkan Quran itu dan membacakannya kepadamu. Qala jama'ahu laka sadrak wa taqra'ahu. Tugas kami mengumpulkan Quran itu di dadamu dan membacakannya kepadamu. Yani Nabi itu dijamin hafal Quran, kira-kira begitu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, maka ketika kami bacakan Quran ini, fattabi' Qur'anah, ikutilah bacaan itu. Qala fastami' lahu wa ansit, yakni maksudnya dengarkan dan diamlah. Tsumma inna alaina bayanah, nanti kami akan menjelaskan apa maksud ayat itu. Tsumma inna alaina an taqra'ahu. Ini jadi satu kata tafsir. Tsumma inna alaina bayanah, maksudnya tsumma inna alaina an taqra'ahu. Kemudian kami yang akan membacakannya kepadamu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik idza atahu Jibril istama'a. Sejak saat itu ketika mereka Jibril datang kepada beliau membawakan wahyu, maka Nabi mendengarkan aja sudah. Bibirnya beliau tidak mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Fa idza intalaqa Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana qara'a. Nah, ketika malaikat Jibril sudah pergi, Nabi kemudian membacakan ayat sebagaimana Jibril membaca. Itu model wahyu yang pertama. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala alaihi al-wahyu sumi'a 'inda wajhi dawiyyun ka dawiyyin nahli. Ketika turun wahyu maka bisa didengar 'inda wajhi dawiyun kadawiyyin nahli, seperti ada dengungan lebah. An Abdurrahman bin Abdul Qari qala sami'tu Umar bin Khattab yaqul kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahya yusma'u 'inda wajhihi, maka dapat didengar dari wajah beliau. Yani Nabi ini dengungannya itu Nabi sendiri ya, yang dari wajah Nabi bunyi dengungannya itu. Kayak gitu kayak. Dawin kadawiyyin nahli. Famakathna sa'atan, maka kita diam sebentar. Fastaqbalal qiblah, kemudian menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi Nabi menghadap kiblat, terus kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuharrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa rad'anna wa ardina. Thumma qala laqad unzilat alayya 10 ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Terus Nabi doa, ya Allah tambahkanlah ilmu bagi kami, jangan kau kurangi, muliakanlah kami, jangan kau hinakan kami, dan seterusnya. Beliau mengatakan, sungguh telah turun kepadaku 10 ayat, barang siapa yang bisa mengerjakan 10 ayat ini dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ayat apa? Surat Al-Mu'minun. 10 ayat dari awal sampai ayat ke-10. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'una walladzina hum ila akhir. Hatta khatamal 'ashr. Nah, itu siapapun yang bisa mengamalkan 10 itu, maka dia yaitu masuk kategori qad aflaha al-mu'minun. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa shahhahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala alaihi al-wahyu thaqula jismuhu hatta yakadu yaruddu fakhidha al-jalisi ila jambih. Nabi ketika turun wahyu maka jasad beliau itu terasa berat. Hatta yakadu yaruddu fakhidha al-jalis ila jambi, sampai hampir saja fakhidnya Nabi, pahanya Nabi ini membuat luka pahanya orang yang ada di samping Nabi. Jadi pahanya Nabi letakkan di atasnya pahanya orang yang ada di samping. Terus itu orang yang ada di samping itu kerasa berat juga. Hampir luka. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah SAW amla alaih. Dari Zaid bin Thabit, suatu ketika Nabi mendiktikan kepadanya.
mendiktikan ayat kepadanya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Ini kan ayatnya kan aslinya kan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari. Faja'ahu ibnu Ummi Maktum. Maka datang ibnu Ummi Maktum. Wa huwa yumilluha alayya. Qala ya Rasulullah, wallahi lau astati'ul jihad la jahadtu. Ibnu Ummi Maktum kan buta. Beliau kayak dengar ayat ini kayak, waduh, berarti saya nggak masuk dong. Kan di sini dikatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Enggak sama orang yang ikut jihad ke medan perang dengan orang yang duduk-duduk di rumah nggak ikut jihad medan, itu beda, pahalanya beda. Sayyidina Ibnu Ummi Maktum merasa, waduh saya nggak bisa jihad, gimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wallah law astati'ul jihad la jahadtu. Kalau aku bisa jihad, kalau aku mampu, mesti aku jihad. Wa kana a'ma, beliau buta. Fa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fakhidhuhu Fa anzalallahu ala rasulihi sallallahu wa fakhidhuhu ala fakhidhi. Nah, kemudian Allah menurunkan satu ayat lagi kepada Nabi, dan saat itu paha Nabi itu berada di atas pahaku, yakni Zaid bin Thabit. Fathaqulat alayya, maka paha saya itu terasa berat, hatta khiftu an taradda fakhidhi, sampai aku khawatir pahaku itu memar atau luka. Tsumma surriya anhu, terus setelah selesai fa anzalallah, Allah menurunkan tambahan ghairu ulid dharar. Akhrajal Bukhari bilafdhihi wa Ahmad Abu Dawud wa ghairihim. Itu mirip ayat minal fajr loh. Gimana ayatnya? Minal fajr. Bukan. Pokoknya yang Waalaikumsalam kok. Pokoknya yang menjelaskan kapan waktu puasa, kapan waktu mulai puasa. Allah mengkiaskan menggunakan itu loh, 2 benang itu loh. Ayo. Uhilla lakum lailatas bukan? Iya, itu ayat. Oh, sebelumnya ya? Enggak, ayat itu. Oh, uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun alimallahu annakum tahtanun. Fal ana bashiru hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Akhirnya sampai situ. Gara-gara ayat itu, akhirnya para sahabat itu setiap kali pengen tahu ini sudah waktu buka apa belum, mereka masang benang. Ada benang hitam dan ada benang putih, dipasang di rumahnya. Nanti kalau misalnya benang hitamnya dan benang putihnya sudah sama-sama jelas kelihatan, bisa dibedakan antara benang hitam dan benang putih, itu berarti pertanda bahwa ini sudah tidak boleh makan. Nah, terus habis itu, dan itu ditaruh di depan pintu begitu. Kemudian disampaikan kepada Nabi, katanya, loh enggak begitu maksudnya. Itu kias, itu majaz saja. Maksudnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, itu maksudnya ya sudah muncul fajar. Akhirnya diturunkan satu ayat lagi, bukan satu ayat, satu potong ayat minal fajr. Ya sama, di sini juga sama. Ghairu ulid dharar. Nah, aslinya ya la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Habis itu ketambahan ghairu ulid dharar. Yang keempat, annahu sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu barakat bihi rahilatuh. Bahwa Nabi ketika turun wahyu kepada beliau, barakat bihi rahilatuh, kendaraan beliau ambruk. Ambruk. An Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana yuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fatadribu bi jiraniha. Kata Sayyidah Aisyah, jika atau ketika wahyu itu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dan saat itu beliau sedang berada di atas kendaraannya, fatadribu bi jiraniha, si leher unta itu akan merunduk. Tadribu bi jiraniha, dia akan lehernya merunduk, keberatan. Akhrajahu Ahmad. An Urwah bin Zubair anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza uhiya ilaihi wa huwa ala naqatihi wada'at jiranuha. Ini ketika Nabi itu diberi wahyu di atas kendaraannya, maka wada'at jiranuha, lehernya unta itu terus merunduk. Fama tastati an taharraka, unta itu enggak mampu bergerak hatta yusarra anhu, sampai Nabi selesai menerima wahyu. Akhraja Ibnu Jarir wa huwa mursal. Wal jiran batinu unuqin naqah. Jiran itu apa? Jiran itu adalah batin unuqin naqah, bagian tengah dari leher unta.
Waqad khadda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimah ala ay yaj'ala li yaumil wahyi ihtimaman wa tawajjuhan khassan ila Allah. Masyaallah. Nabi memotivasi atau menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadikan hari-hari di mana wahyu turun di hari itu ihtimaman wa tawajjuhan khassan ila Allah, sebagai hari yang betul-betul diperhatikan dan agar orang di hari itu tawajuh kepada Allah. Dengan cara apa? Bimujahadatin nafsi, memerangi nafsu, wa tasfiyati laha bisiyamin mustahab, dan membersihkan nafsu kita dengan cara puasa sunnah. Sehingga kita disunahkan untuk puasa di hari-hari di mana wahyu turun. Hari apa misalnya? Hari Senin. Akhirnya ada puasa Senin. Takmilan wa mutaba'atan limujahadatiha bisiyam al-mafrud, sebagai penyempurna dari mujahadah yang sudah dilakukan orang umat Islam dengan puasa fardu, yakni puasa Ramadan fi syahr Ramadan. Hatta tasfun nufusa, sampai jiwanya manusia itu betul-betul, atau jiwanya umat Islam itu jadi bersih min akdariha, dari kotoran-kotoran. Wa tukhlisul qulub wajihatiha nahwa bariha subhanahu wa ta'ala, supaya umat Islam juga hatinya itu ikhlas, murni menghadap kepada penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqbila alaihi biquwwatin wa azmin, kemudian juga menghadap kepada Allah biquwwah, dengan rasa semangat, wa azmin, dan tekad, wa alal alami bil makarim wal islah wa da'watil khair alladhi nazala bil wahyi fi dhalikal yawm. Akhrajahu Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain. Suatu ketika Nabi ditanya mengenai hari Senin, puasa Senin. Faqala fihi wulidtu wa fi unzila alai. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyunahkan puasa Senin? Ya karena di hari itu aku dilahirkan, dan di hari itu juga hari pertama di mana wahyu itu turun. Ar-raddu ala munkiril wahyi, bantahan kepada siapapun orang yang mengingkari wahyu. Ala kulli hal, ringkasnya, orang yang mengingkari wahyu itu sejak zaman Nabi sudah ada, dan ujung-ujungnya cuma dua saja tuduhan orang-orang pengingkar wahyu sejak zaman Nabi bahkan sampai zaman sekarang. Itu kalau dikategorikan cuma dua saja. Pertama, orang yang menuduh bahwa Nabi itu gila. Yang kedua, menuduh bahwa Nabi itu dibisiki sama enggak gini. Yang pertama mengatakan Nabi itu nyontek dari kitab-kitab terdahulu. Sejak zaman dulu udah ada. Yang kedua, ada yang bilang Nabi itu, kalau nggak gitu, Nabi itu dibisiki sama jin alias gila. Di Quran gimana tuh ayatnya? Rajulun majnun apa? Kayaknya rajulun. Ngarang Quran dhewe. Ya itulah ya pokoknya. Majnun, ada majnunnya kan? Itulah pokoknya. Pokoknya tuduhan itu. Kalau nggak gila ya plagiat. Dan itu sampai sekarang tuduhan itu ya kayak gitu. Orientalis itu dunia cuma dua ini aja. Kalau nggak Nabi itu gila dalam arti bisik. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu tuduhannya karena Nabi itu dibisiki sama jin. Zaman sekarang karena orang orientalis nggak percaya sama setan, orang-orang materialis, akhirnya mereka bilang bahwa Nabi itu sebetulnya kena penyakit epilepsi. Jadi epilepsi itu disebut sebagai al-wahyun nafsi itu tadi. Disebut sebagai apa? Al-wahyun nafsi. Bisikan-bisikan psikologis manusia. Ya tuduhannya gitu-gitu aja udah. Amyaqulu nabi jinnah itu juga bisa. Dan seterusnya. Innaka lamajnun. Nah itu juga waqalu in hadza illa asatirul awwalin. Ya itu kan dongeng-dongeng masa lalu itu. Nah itu yang in hadza illa asatirul awwalin. Itu dongeng-dongeng masa lalu, itu Muhammad itu plagiasi masa lalu itu. Itu aslinya dongeng-dongeng masa lalu yang waqad athara a'da'ul anbiya wal kafiruna bi bi'atsatir rusul asyubuhat haula thubutil wahyi minallah. Para musuh-musuh para nabi, yakni orang-orang kafir, mereka telah mengutarakan atharo, mengutarakan, melemparkan syubhat-syubhat bi bi'atsatir rusul, yang mereka mengingkari adanya utusan seorang rasul. Haula thubutil wahyi. Syubhat seputar apa? Syubhat seputar thubutil wahyi. Benar enggak wahyu itu ada?
minallahi ta'ala li haula'il khiyarah al-mustafina min ibadihi. Wahyu dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, dari ya hamba-hamba pilihan itu ada enggak? Wa ta'allalu fi inkarihim bi ta'allulatin mukhtalifah. Sebetulnya alasan-alasan mereka mengingkari wahyu itu macam-macam. Bada'aha awailuhum fil usur as-salifah al-ghabirah wa jaddadaha awakhiruhum fil usur al-khalifah al-hadirah. Itu sudah sejak awal dimulai dari orang-orang pertama, yakni orang kafir Quraisy, fil usur as-salifah al-ghabirah, di era zaman zaman dahulu kala. Wa jaddadaha, kemudian cuman sekarang diperbarui lagi, awakhiruhum diperbarui sama orang-orang akhir, ini orang-orang selepasnya, fil usuril khalifah hadirah, di zaman sekarang. Wa yatakhallasu ahammu ma qaluhu fi ta'wayain. Ringkasnya apa yang mereka utarakan itu bisa diringkas menjadi dua klaim. Sabaqa ilaihima al-kafarah al-musyrikun, yang dua klaim ini, dua tuduhan ini sudah pernah diutarakan sama orang kafir musyrik min qabl sebelumnya. Hina za'amu anna nabi sallallahu alaihi wasallam majnun, ketika mereka menyatakan bahwa nabi itu gila. Aw annahu musabun bimaradin asabiyyin, atau mereka menyatakan bahwa nabi itu terkena penyakit itu tadi, epilepsi atau penyakit neurologis. Wa za'amu annahu yatihi ra'iyyun minal jinni yulqi ilaihi hadzal Qur'an. Mereka menyangka bahwa nabi itu telah mendatanginya ra'iyyun, sesuatu yang beliau lihat sendiri, minal jinni, dari jin, yulqi ilaihi hadzal Qur'an, yang kemudian jin itulah yang memberikan Quran kepada Nabi. Walamma kana munkirun nubuwah fi hadzal asr yunkirunal jin. Tapi karena zaman sekarang orang-orang yang mengingkari kenabian itu mereka juga mengingkari jin, akhirnya faqad sahu syubhatahum bismil wahyin nafsi. Mereka rubah syubhatnya, bukan lagi dikasih bisikan jin tapi al wahyun nafsi, disebut sebagai bisikan psikologis. Wala syakka anna ta'wal marad al-asabi kadzibun wadhihun, jelas itu dusta. Yadullu 'alal jahlil fadhih, itu menunjukkan orang ini bodoh bisyakhsi Muhammadin SAW, dengan kepribadian baginda Nabi SAW, bil Quran wa bil Quran Karim, dan dia bodoh terhadap Al-Quran, tidak pernah baca Quran. Bal yutayyin qailuhu bi annahu balagha bil inat wat tajanni 'ala al-haqiqah mablaghan faqada bihi tawazunuhu al-aqli. Bahkan orang yang mengatakan demikian itu saking bencinya mereka dengan Nabi, dan itu bahkan sesungguhnya yang gila itu ya mereka itu yang gila. Itu sampai-sampai mablaghan faqada bihi tawazunuhu al-aqli, sampai mereka kehilangan objektivitas nalar mereka. Cara mereka membantah Quran, membantah wahyu itu belas gak objektif. Fatarikh yushidu bi adillatihil qati'ah, padahal sejarah telah menyatakan dengan dalil-dalil yang pasti lin Nabi SAW annahu kana 'azumun nas khuluqan. Nabi itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Wa awsa'uhum ufuqan wa asya'uhum qalban wa askhahum yadan la tasmutu amamahu mu'dalah wa la ya'taqidu wa la yata'aqqadu amamahu mawqif illa wajahahu bi ahsanil hululi wa 'alaha wa afdhaluha. Nabi itu orang yang paling luas pikirannya, paling berani, paling paling mantap hatinya, paling dermawan, lebar tangannya. Tidak ada dilema, satupun dilema yang bisa menahan baginda Nabi SAW. Dan tidak ada satu masalah pun yang dihadapi Nabi, kecuali pasti Nabi akan menghadapi masalah itu bi ahsanil hulul, dengan sebaik-baik cara penyelesaian masalah. Wa 'alaha wa afdaluha. Wa annahu kana afsahun nas lisanan wa 'adzabuha bayanan. Nabi itu orang yang paling fasih lisannya, paling a'dzab bayanan. Penjelasan Nabi itu paling enak didengar. Masyidu bi annahu sallallahu alaihi wasallam akmalul alam aqlan wa tafkiran. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang paling sempurna di alam semesta ini, akalnya dan pemikirannya. Wa anna ummatun wahdahu fi 'uluwi akhlaqi wa thabati wa hilmi wa kamali aqli wa rabatati ja'shihi wa lihadza radda al-Qur'an ala haula bi annahum humul ladzina faqadu rusydahum. Oleh karena itu tuduhan-tuduhan yang mengatakan Nabi gila, Nabi kena penyakit ini, kena penyakit itu, dan seterusnya, itu adalah tuduhan orang yang kehilangan kecerdasan mereka. Sehingga dibantah oleh Al-Quran dengan ayat fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Nanti suatu saat kamu akan melihat, dan kita semua akan melihat, siapa di antara kalian yang gila. Kalau kamu nuduh Nabi gila, nanti kamu bakal melihat yang gila itu siapa, Nabi apa kalian. Wa amma ta'wal wahyin nafsi, adapun klaim adanya itu tadi bisikan-bisikan psikologi. Faqad wajadta ladal munkirina wa muthiri syubhat
murti'an khasiban wala siyamal yahud minal mustasyrikin. Klaim yang menyatakan adanya wahyun nafsi itu engkau bisa temukan klaim-klaim itu atau dakwah-dakwah itu dari orang-orang yang mengingkari wahyu dan orang yang suka melempar-lempar syubhat, murti'an khasiban, melempar syubhat di rerumputan yang subur. Maksudnya biasanya orang itu ini bahasa kias, majas. Jadi orang itu biasanya kalau mau ngelempar syubhat itu harusnya ngelemparnya di daerah abu-abu yang memang orang biasanya jumbo di situ. Yang orang biasanya apa? Jumbo di situ. Tapi kalau kamu melempar syubhat di hal-hal yang sudah gamblang, yang jelas terang benderang, itu aneh. Nah, maksudnya begitu. Melempar syubhat di rerumputan yang subur. Wala siyamal yahud minal mustasyrikin, apalagi orang-orang Yahudi dari kalangan orientalis, lima fiha minat talbisil khabithi wal makri fit tassi wal iftira'i alladhi yudfi ala hadhil fariyah musihhatan kadhibatan min ta'wal bahthil ilmi al-asri. Masyaallah. Orang-orang orientalis Yahudi ketika mereka menuduhkan sesuatu yang buruk kepada Nabi, kepada wahyu, kemudian mereka melemparkan makar-makar, iftira, kedustaan-kedustaan, kemudian disusupi di dalamnya kebohongan-kebohongan dengan klaim atau mengatasnamakan kajian ilmiah modern, min ta'wal bahthil ilmi al-asri. Mengklaim, loh enggak, ini kita tidak memusuhi siapapun. Ini kita murni kajian objektif, kajian ilmiah modernnya kayak gini. Ya Allah, wa inna thabital muqarrar min madhahiril wahyi wa atharihi liyuthbit butlan hadhihi da'wa wa kadhbiha min wujuhin katsiratin jiddan. Padahal jelas sekali madhahirul wahyi, penampakan atau bentuk-bentuk wahyu itu jelas-jelas membantah klaim-klaim mereka yang menyatakan bahwa wahyu itu hanya bisikan-bisikan psikologis, wahyu nafsi. Ada banyak sekali yang bisa dibantah. Nadhkuru minha, kita akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama, i'jazul Quran. Dari sisi i'jazul Quran, fa inna nafsa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mahma saffat fa innaha satadhillu kasairil muta'abbidina wal abaqirah ya'tuna bi syai'il 'azim lakin la yu'jizu amthalum ay yulhiqu bihim aw yasbiquhum wa yatafawwaqu alaihim. Nabi itu, baginda Rasulullah SAW, betapapun cerdas orangnya, betapapun bersih hatinya, beliau itu sama kayak manusia-manusia biasa, di mana secerdas apapun manusia, sejenius apapun manusia, mereka nggak akan mungkin bisa memunculkan satu karya yang punya sisi i'jaz. Nggak mungkin. Sehebat apapun orangnya, sejenius apapun orangnya, nggak mungkin orang ini bisa memunculkan karya yang luar biasa hebat. Nggak mungkin. Maka kalaupun ada orang mengatakan, ya Muhammad itu kan cerdas, jadi ya wajar-wajar aja kalau misalnya dia bisa membuat seperti Al-Quran. Loh, nggak bisa begitu. Secerdas apapun orang nggak akan mungkin bisa membuat seperti Quran. Wa hadzal Quran alladzi uhiya bihi ila Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizun tahaddal jinna wal ins. Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ibnu Abdillah ini punya sisi i'jaz, dan Quran sendiri menantang jin dan manusia. Wal awwalin wal akhirin, siapapun orangnya, mau orang-orang zaman dulu, orang-orang zaman sekarang, ditantang semua. Siapapun yang mampu mendatangkan seperti Quran, maka datangkanlah, dan tidak ada yang bisa. Fa anna yumkinu ayyakuna hadzal kitab illa min indillah. Maka apalagi kemungkinan, kalau enggak cuma satu kemungkinannya, yakni kitab ini dari Allah. Jadi ada satu argumen bagus yang disampaikan sama siapa namanya? Sama Syekh Muhammad Darros di kitabnya An-Nabaul Azim. Beliau bilang begini, kalau misalnya Quran itu karangannya Nabi, buatannya Nabi, karena Nabi itu pintar, Muhammad itu orang pintar, terus itu karangannya Nabi, maka pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak menisbatkan Quran itu kepada dirinya? Kenapa nggak ditulis saja ini Al-Quran Al-Karim karya Muhammad bin Abdillah? Kenapa nggak begitu? Kenapa terus dinisbatkan kepada Allah? Di mana-mana yang namanya sastrawan hebat, orang cerdas yang nulis buku, nulis apapun, itu mesti dia pengen
menisbatkan satu karya, apalagi yang sudah dibuat menguras seluruh tenaga kepada dirinya. Ngapain dinisbatkan kepada orang lain? Nggak ada untungnya. Nggak ada apa? Nggak ada untungnya. Ngapain dinisbatkan kepada orang lain? Kepada dirinya malah jadi terkenal, famous. Terus ada orang bantah, lu nggak gitu konsepnya. Dinisbatkan kepada Tuhan itu supaya lebih wow. Kalau dinisbatkan kepada dirinya kan nggak keren. Kalau dinisbatkan kepada Tuhan lebih keren kan? Oke. Sekarang begini. Kalau memang Nabi Muhammad itu pertama, kalau itu aslinya karyanya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menisbatkan itu kepada Tuhan semesta alam, maka harusnya isi Quran itu hanya berisi hal-hal yang memuji dirinya saja. Nggak akan mungkin ada ayat Quran yang menyindir Nabi, dalam tanda kutip menegur Nabi. Nggak akan ada itu. Bahwa ada ayat-ayat yang menegur Nabi, itu menunjukkan bahwa Nabi itu menyampaikan Quran apa adanya dari Tuhannya. Harusnya kalau emang itu karya Nabi, dan Nabi pengen terkenal, terus kemudian karena pengen terkenal tadi dinisbatkan kepada Tuhan, harusnya Nabi cuman ngasih ayat-ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, yang muji-muji dirinya saja kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad engkau itu apa? Memiliki akhlak yang sangat mulia dan seterusnya dan ayat itu aja. Enggak perlu kemudian memasukkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, atau enggak ayat-ayat kayak misalnya gimana tuh? Falamma qadha zaidun minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adil likai la yakuna 'alaika haraj wa kana amrullahi maf'ulan wa ma kana lil mu'minin sebelumnya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minin idza qadallahu rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min wa man ya'sillahu rasul faqad dhalla dhalalan mubina wa idza qul ladzi anama Allah ila akhir itulah. Itu kan dalam tanda kutip apa namanya, ketika Nabi aslinya Nabi kan pengen menikahi mantan istrinya Zaid kan, tapi kemudian Nabi kan ragu. Ini masalahnya dalam tradisi Arab, mantan istrinya anak angkat itu aib kalau dinikahi sama ayah angkatnya. Oh, sama Nabi langsung, sama Allah langsung dikasih. Oh, enggak, itu bukan tradisi Islam, itu tradisi jahiliyah. Langsung itu falamma qadha zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Pokoknya kalau saya sudah nalak langsung, wahai Muhammad engkau yang tak nikahkan sama, langsung Allah yang nikahkan. Dibayangkan coba. Jadi harusnya kalau Quran ini karangannya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pengen terkenal, pengen nampak gagah dengan cara dinisbatkan kepada Tuhannya, ya harusnya tidak ada ayat-ayat yang semacam itu. Allah. Kemudian yang kedua, inna hadithal wahyi yuthbitu bima la yada'u majalan lisyakki annahu atin min dhati mustaqillatin kharijatin an dhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika wadihun fi hadithi bad'il wahyi fi ghari Hira haitsu innal malaka jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fuj'atan kama fil hadits sahih al-muttafaq alaihi faja'ahu al-malak faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani faqatani ila akhir, seperti hadis yang sudah kita baca kemarin. Ringkasnya di sini beliau ingin mengatakan bahwa kalau orang orientalis bilang Quran itu wahyu nafsi, yang namanya wahyu nafsi itu kan berarti sebetulnya nggak ada orang yang datang kepada beliau kemudian menyampaikan wahyu. Yang ada itu hanya bisikan-bisikan di di hati beliau saja. Atau kalau zaman sekarang itu hanya kerja nyuron-nyuron otaknya Nabi Muhammad saja. Tidak ada orang eksternal, tidak ada pihak eksternal, tidak ada pihak ketiga itu. Atau bahkan pihak kedua nggak ada. Itu hanya diri Nabi yang kemudian menghayal-hayal sesuatu, jadilah ayat Quran. Itu wahyu nafsi semacam itu. Maka beliau dijawab, loh, enggak, nyatanya dalam hadis awal turunnya wahyu itu Nabi merasa dekap sampai ngos-ngosan, dilepas lagi, didekap lagi, dilepas lagi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa itu bukan dari bisikan-bisikan dirinya sendiri. Ada sesuatu eksternal di luar Nabi. Makanya di sini dikatakan annahu atin min dzatin mustaqillatin kharijatin an dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang datang kepada Nabi mustaqillah, sendiri, kharijah an dzatin Nabi, di luar diri Nabi. Wa dzalika wadih, itu jelas sekali di hadis Badil Wahyi yang sudah kita baca. Fahadzal hadis, dan hadis ini yuwaddihu anna hunaka dzatan kharijatan an dzati Muhammadin wa syakhsihi. Ada zat lain di luar diri Nabi SAW. Tumli alaihi, yang membacakan kepadanya, wa ta'khudhu wa taghattahu ay
tadammahu atau tusiruhu asran syadida. Jelas-jelas di hadis itu dinyatakan pengalaman Nabi di mana Nabi merasa didekap, dipeluk, kemudian dipeluk erat-erat. Tak suruh diperas, maksudnya diperasnya dipeluk sampai apa namanya? Taqulu lahu, kemudian dia mengatakan iqra fahiyadatun mutakallimatun. Maka itu menunjukkan ada zat yang berbicara. Wa hiya dzatu amiratin wa mu'aththiratin fi badanihi bid-dhaghti syadidi alaih. Itu menunjukkan ada zat yang memerintah. Ada yang memerintah sampai memberi dampak pada tubuhnya itu tadi karena dipeluk. Hatta yaqulan Nabi SAW laqad khasyitu ala nafsi, sampai Nabi mengatakan saya khawatir pada diriku ini. Wa dzalika yuthbitu butlana za'mil wahyi an nafsi wa yufannituhu tafnita. Nah, hadis itu membatalkan klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya al-wahyun nafsi wa yufannitu tafnita, dan menghabisi klaim tersebut sehingga tanpa sisa, nggak ada harganya lagi. Yang ketiga, innal wahya kana yanzilu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu murtabitatin bi iradatihi aw raghbatihi. Nah ini. Yang ketiga, wahyu itu turun bukan karena keinginan Nabi. Biasanya orang itu kalau misalnya terkena epilepsi itu tadi, gangguan-gangguan saraf itu, terus dia menghayal sesuatu, itu biasanya memang di dalam dirinya itu sudah ada keinginan untuk menjadi seperti itu. Ada yang tahu ini nggak? Apa namanya? Don Quixote. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu terkenal. Don Quixote itu dia bukan novel ya, dia bentuknya itu komik. Nah, itu komik terkenal dari Eropa, dari Barat. Itu dibuat untuk menggambarkan para nabi, di mana para nabi yang mengklaim menerima wahyu itu sebetulnya hanya menghayal-hayal saja. Terus dibuat satu karakter kartun begitu yang namanya Don Quixote. Jadi Don Quixote itu pengen jadi panglima perang besar, kemudian ya gitu-gitulah. Pokoknya dia pengen jadi orang hebat dan seterusnya. Sampai dia itu menghayal dia menghayal jadi jadi panglima perang. Nggak punya kuda, nggak punya pedang, tapi dia buat pedang-pedangan, buat kuda-kudaan, jalan di depan umum. Jadi kayak orang gila gitu emang, orang gila. Lah itu komik itu pengen menggambarkan bahwa para nabi itu kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Terus dibantah, gampang aja kan bantahnya sebenarnya. Don Quixote itu bisa kayak gitu karena dia punya hasrat pengen jadi panglima perang itu. Kalau nabi nggak ada, nabi itu justru malah ketakutan awal-awalnya. Ketika dapat apa? Wahyu itu apa? Ketakutan. Zamiluni dan seterusnya. Wala bitafkirihi, nabi enggak mikir sama sekali. Au bahthihi lada wuqu'il muhimmat. Enggak ada di pikiran nabi sama sekali. Farubbama kana fi baitih, barangkali wahyu itu turun ketika nabi lagi di rumah, ya'khudhu syai'an min ar-raha, lagi santai-santai nabi, fa yanhadhu wal bishru ala muhayyahu wa qad nazalat surah. Nah, kemudian lagi santai-santai tidur istirahat, terus beliau bangun, tiba-tiba dapat kabar gembira datang, yakni dapat wahyu. Turun satu surat. Kama thabata al-khabar fi nuzuli suratil Kautsar, sebagaimana turunnya surat Al-Kautsar prosesnya begitu. Nabi lagi istirahat terus turun kabar gembira, inna a'tainaka al-Kautsar. Jadi bukan karena Nabi memikirkan itu gimana ya supaya begini-begini. Enggak ada. Nabi lagi santai-santai tiba-tiba muncul semacam itu. Akhraja dzalik Muslim fi shahihi wa minal Qur'an oke, itu satu. Wa minal Qur'an, di antara Quran juga ada yang ma tanzilu fi hazi'in akhirin minal lail. Ada yang turun saat Nabi sedang terjaga malam. Ka ayati Taubah ala tsalatsatil ladzina khulifu, seperti ayat surat At-Taubah, surat pernyataan ampun dari Allah untuk 3 orang yang tertinggal perang. Nah, ada 3 orang sahabat Nabi yang tertinggal perang. Mereka sengaja beralasan padahal sebenarnya enggak ada uzur. Nah, terus mereka sadar, sahabat. Mereka sadar, mereka dosa, mereka sadar bersalah, terus sowan kepada Nabi, menghadap Nabi bilang, "Ya Rasulullah, kita kemarin tuh begini, nyari-nyari alasan aja, sebenarnya kita enggak ada uzur." Terus Nabi enggak mau bicara sama mereka. Saya enggak tahu gimana hukum kalian, tunggu keputusan Allah gimana. Mereka galau selama berhari-hari itu. Sampai akhirnya turun ayat itu. Walal tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum ila akhir. Gembira mereka langsung.
Hah? Oh iya, bahkan diboikot. Diboikot. Orang-orang nggak boleh ada yang ngomong sama dia. Aduh. Ngesak nih, boikot. Istrinya suruh perkuat. Nah, istrinya sementara waktu disuruh berpisah dari suaminya. Ya Allah. Kudu masuk. Ya lah. Itu karena takut perang. Gak gelem khuruj. Boikot. Oh, aduh. Alasan. Boikot sama. Diboikot sama sisir. Wa ayatu wallahu asumuka minan nas wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khimatihi wal hirs haulahu. Juga misalnya ayat yang berbunyi wallahu ya'asumuka minan nas, itu ketika itu ayat itu turun ketika Nabi dalam kemah. Terus wal hirsu haulahu. Para penjaga, orang-orang yang berhirasah ketika itu, penjaga ada di sekitar beliau dalam medan perang. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar fa akhraja Rasulullah ra'sahu, Nabi mengeluarkan kepalanya minal khimah dari kemah, faqala mengatakan kepada penjaga, ya ayyuhan nas insarifu faqad asamanillahu taala. Masyaallah. Wis penjaga wis bubar. Saya sudah dijaga langsung sama Allah. Walihada kathurat aqsamul Quran bihasabi awqati nuzuli. Oleh karena ini banyak sekali Quran itu turun sesuai dengan waktu-waktu turunnya. Faminhus safari wal hadari, ada Quran itu ayat itu yang disebut sebagai ayat safari karena turunnya ketika Nabi safar. Wal hadari minhul laili wan nahari, ada yang waktu malam, waktu siang. Minhu ma nazala musyayya'an, dalam waktu duka, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Mimma fassaltuhu masadir ulumil Quran, yang telah aku perinci nanti di bab masadir ulumil Quran. Yang keempat, inna abqariyatal insan tahmilu bid darurah tabi'al ardi haitsu yakhda'u kulla syai'in liqanuniz zamani wal makan. Lagi penting. Ini salah satu kaidah penting bahwa pikiran manusia itu, kecerdasan manusia itu, sejenis-jenisnya manusia, itu pasti terikat pada hal-hal duniawi atau tabiat-tabiat duniawi, yakni hal-hal materi. Nggak mungkin manusia itu bisa membayangkan sesuatu yang immateri. Nggak mungkin. Jelas itu. Dan itu ditulis sama siapa namanya? Syekh Salim Abu Hassi dalam kitabnya Al-Madkhal ilal Ulum Al-Aqliyah. Bahwa akal manusia itu nggak mungkin membayangkan sesuatu yang immateri, di luar materi, nggak bisa. Sehingga kalau misalnya kita membayangkan surga yang kamu bayangkan gimana, Riz? Iya. Ya mesti kan istana. Mesti yang kamu bayangkan itu hal-hal yang pernah kamu lihat kan? Iya kan? Istana, ada bidadari wajah apa jenenge? Bayanganmu kayak artis-artis gitu kan? Bidadari Mas Sisir. Mesti kan gitu kan? Halal maksudnya bahkan surga yang jelas-jelas itu sesuatu yang gaib, kita membayangkannya seperti apa? Materi. Seperti materi. Lah, kaidahnya namanya manusia itu nggak mungkin bisa berpikir di luar materi, nggak bisa. Sehingga ketika di Quran Nabi berbicara soal surga neraka yang non materi, maka ini menunjukkan bahwa berita-berita ini nggak mungkin dari pikirannya Nabi. Bisa dipahami nggak? Nggak mungkin dari pikirannya Nabi. Karena manusia itu nggak mungkin bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah ia lihat. Bagaimana bisa ia membayangkan surga, membayangkan neraka, kemudian bagaimana nikmat-nikmat yang ada di surga? Nggak bisa. Membayangkan sirat, membayangkan mizan, dan seterusnya. Nggak bisa. Lihat Quran cerita itu. Kemudian dan yakhda'u kulla syai'in liqanuniz zamani wal makan. Mesti harus tunduk pada aturan-aturan ruang dan waktu atau waktu dan tempat. Ruang dan waktu. Nggak mungkin manusia itu berpikir di luar ruang dan waktu, nggak bisa. Padahal coba bayangkan sekarang. Saya tanya, ketika Allah mengatakan fil jannati khalidina fiha abada. Saya tanya, bisa nggak kalian membayangkan selama-lamanya? Nggak bisa. Ayo bayangkan selama-lamanya kayak apa? Mesti otak kita itu akan berpikir angka. Selama-lamanya itu kayaknya 1000 miliar tahun dikali 1000 miliar tahun sekali. Nggak bisa. Seorang saintis yang namanya siapa itu? Temannya Hawking, saya lupa namanya. Dia bilang, ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang impossible, yang mustahil terjadi, itu dia pakai angka. Dia bilang, kemungkinan alam semesta ini terjadi secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. 10 pangkat 1 kan 10.
10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 3, 1000. Berarti setiap nambah pangkat, berarti nambah 1 nol kan begitu. Angka Indonesia kalau misalnya nolnya 6 berapa? Sejuta. Nolnya 9, semiliar. Nolnya berapa lagi? 9, 12 triliun. Nolnya ini pangkat 10 dipangkatkan 1, 2, 3, 123. Baru 0, 100 saja, nolnya 100 saja kita udah nggak bisa ngitung apa? Angkanya berapa? Jadi untuk manusia itu untuk memberi gambaran ini nggak mungkin terjadi. Itu pakai angka 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 1, 2, 3. Tapi itu masih tetap tidak bisa menggambarkan ketidakmungkinan. Karena tidak mungkin itu ya sama sekali nggak mungkin. Sama selama-lamanya itu kalau kamu gambarkan selama-lamanya itu berapa? Oh, selama-lamanya itu adalah 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Terus kamu, wes berarti selama-lamanya betul ini. Pertanyaan itu, padahal kan ada ujungnya kan? Selama apapun itu terjadi pasti ada ujungnya. Tapi nggak bisa, manusia itu otaknya itu nggak bisa berpikir di luar itu tadi, di luar angka, di luar materi, nggak bisa. Lah Quran itu bicara selama-lamanya, bicara surga, bicara neraka, dan pokoknya tidak terkungkung, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Wa yataqayyadu bihududiha wa afaqiha. Tidak terbatas, tidak terikat pada batas-batas dunia materi ini. Wa bainama yatakhattal Qur'an daiman nitaqa hadhil hudud. Karena Quran itu selalu melangkah melampaui batas-batas ini tadi. Liyadulla min khilali rahabati mawdu'atihi ala anna dawra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi innama huwal akhdhu wat talaqi wal wa'yi. Nah, supaya begitu besarnya atau pembahasan yang dibahas di dalam Al-Quran ini untuk menunjukkan bahwa peran Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu cuma satu saja atau dua. Apa perannya Nabi? At-talaqi, menerima, wal wa'yi thummal iblagh, menyampaikan. Cuman itu aja, nggak ngarang. Perannya Nabi dalam Quran itu hanya dua saja, menerima dan menyampaikan. Innama ana innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku itu hanya pembagi saja. Yang ngasih itu siapa? Allah. Al-akhdhu wat talaqqi. Bal inna jami'a ma'arifil insan, bahkan seluruh pengetahuan-pengetahuan manusia fi asri nuzulil Quran, di era turunnya Al-Quran, wa ma'arifi usurin lahiqatin, bahkan pengetahuan manusia di era setelahnya, la tumathilu syai'an min syumulil ma'arif al-Qur'aniyah, tidak berbanding sama sekali dengan pengetahuan yang ada dalam Quran. Wa tanawwu'iha wa umqiha. Dilihat dari sisi bermacam-macam pengetahuan di dalamnya dan begitu dalam kandungannya. Fadlan amma fi ma'arifil Qur'an min tashihitil kal ma'arif wa taqwimi aujiha min juduriha hatta ma kana minna muta'alliqan bima huwa sabiq li asri nuzulil Qur'an. Apalagi kalau kita lihat bahwa ternyata Quran itu banyak sekali membenarkan pengetahuan-pengetahuan yang bengkok di masa lalu. Jadi kalau zaman dulu orang-orang ngertinya demikian, terus datang Quran membenarkan apa? Pengetahuan itu. Nah ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa nggak mungkin Nabi Muhammad itu nyontek. Kalau Nabi Muhammad nyontek ya nyonteknya itu plek ketiplek. Nggak mungkin ikut ngoreksi. Orang nyontek itu ya nyontek aja udah, copy paste. Nah ini kok ada koreksinya. Contohnya misalnya dalam surat Maryam itu kan. Dalam surat Maryam proses lahirnya Nabi Isa. Ya kan? Dalam ayat itu Nabi Muhammad memberikan informasi-informasi tambahan satu plus ralat yang tertulis di dalam buku-bukunya atau kitab-kitabnya orang Nasrani sekarang. Saya lupa itu gimana itu. Ada panjang penjelasannya dalam kitab Al-Madkhal fil Ulum Al-Qur'an ya. Al-Madkhal ya? Atau Nuzum ya? Bukan. Bukan Nuzum. Kalau nggak Al-Madkhal apa gitu satu lagi. Ya itulah ya pokoknya. Jadi mengoreksi. Kalau dikatakan nyontek loh, kok nyontek dari mana? Pertama secara bahasa aja udah beda. Jauh lebih indah Quran. Terus ada informasi-informasi tambahan. Ketiga, ngoreksi. Nggak mungkin nyontek. Tapi kan mirip-mirip loh. Yang namanya bicara fakta, itu ya pasti bicara satu kejadian yang sama. Paham nggak maksudnya? Kan proses lahirnya Nabi Isa itu kan satu fakta, realitas fakta kan. Kalau kita pengen bicara tentang fakta itu, ya pasti rujukannya sama. Yang akan diceritakan ya itu. Sehingga nggak mungkin kita malah buat karangan-karangan sendiri. Tentu saja ada kemiripan karena fakta yang dibicarakan sama.
bahwa nanti ternyata cara penyampaiannya berbeda, kemudian ada informasi-informasi yang berbeda, lah itu yang diuji di situ. Sama seperti misalnya ada satu berita dilaporkan oleh banyak reporter. Ada satu berita kejadian apa begitu, orang tabrakan, kecelakaan, dilaporkan sama reporter. Kamu nggak bisa mengatakan, oh ternyata reporter B, C, D ini nyontek reporter A. Lu nggak bisa. Mereka itu sama-sama melaporkan kejadian yang sama. Mereka sama-sama melaporkan kejadian yang sama, satu. Yang kedua, nanti yang diuji itu ada nggak kira-kira perbedaan antara A, B, C dan A, B, C, D ini? Ada nggak informasi-informasi tambahan? Apa beda di antara mereka? Mereka kira-kira memandang dari sudut pandang apa? Lah, itu yang diuji dalam ketika orang menyampaikan berita sama. Itu kalau medianya lisan. Kalau tulisan nanti gimana cara menyampaikannya, gaya bahasanya dan seterusnya dan seterusnya. Lah dari sisi itu Quran itu sama sekali nggak nyontek kitab-kitab terdahulu. Allahu Akbar. Hatta ma kana minna muta'alliqan bima huwa sabiq li asri nuzulil Quran falaita sya'ri in lam yakun hadza wahyan mimman ya'lamu sirra fis samawati wal ard fa ayyu syai'in yakun. Falaita sya'ri ini ya ungkapannya orang Arab biasa ketika mereka mengatakan, ketika mereka sudah jengkel atau bukan jengkel ya, udah sampai ujungnya begitu. Lah terus gimana lagi coba? Falaita sya'ri in lam yakun hadza wahyan, kalau ini bukan enggak dikatakan wahyu, mimman ya'lamu sirra fis samawati wal ard, wahyu dari zat yang mengetahui rahasia-rahasia di langit dan bumi, fa ayyu syai'in yakun, dari mana lagi? Nah, sebenarnya ada beberapa faedah penting tambahan yang ada di kitab Al-Madkhal itu penting juga. Beliau membantah penyakit tuduhan wahyu nafsi itu dengan penelitian modern. Beliau bilang begini, di mana-mana yang namanya orang kena epilepsi, kena itu tadi, al-wahyu nafsi itu tadi, itu mesti ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama, orang ini selalu setelah itu kejang-kejang itu tadi, setelah kejang-kejang, kan dikatakan Nabi itu seperti orang epilepsi karena itu tadi. Ketika menerima wahyu itu, dalam hadis dikatakan mithla sholatil jaros, terus kadhawiyin nahli itu kan seolah-olah gambaran dari orang yang kena penyakit itu. Penyakit epilepsi itu ada ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah orang ini setiap kali habis sakit dia lemes, bingung, terus habis omongannya nggak jelas dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu penelitian medisnya semacam itu. Tapi Nabi kalau dinyatakan itu epilepsi, nyatanya Nabi setiap kali habis dapat wahyu malah gembira. Terus bukannya ngomong nggak jelas, malah mengucapkan sesuatu yang luar biasa yang membuat ahli-ahli syair di zamannya takjub. Sehingga nggak mungkin kalau ini dikatakan sebagai epilepsi. Bahkan Nabi itu ya, ketika sudah terbiasa dapat wahyu, awal-awal dapat wahyu kan Nabi takut. Tapi setelah terbiasa dapat wahyu, itu Nabi malah ketika wahyu lama nggak turun, Nabi khawatir. Loh ini kok wahyu lama nggak turun ya? Itu sebelum turun surat Ad-Duha itu kan wahyu sempat vakum itu, beberapa bulan itu katanya. Dalam riwayat, wahyu sempat vakum beberapa bulan, Nabi galau, terus habis itu turun surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ila akhir. Terus Nabi seneng lagi. Padahal orang epilepsi itu justru ketika datang epilepsinya, dia malah susah. Ketika dia sembuh, dia berharap jangan sampai itu kambuh lagi. Jangan sampai itu kambuh. Lah Nabi malah mengharap itu datang lagi. Di gangguan psikis itu semacam itu. Terus yang kedua yang paling jelas adalah di mana-mana orang yang kena gangguan psikis semacam itu apapun yang dia ucapkan itu pasti hal-hal yang sudah ada di memori dia sebelumnya. Hal yang pernah ia baca, hal yang pernah ia alami, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak mungkin dia bisa mengeluarkan sesuatu di luar ingatannya. Lah Nabi itu ketika turun Al-Quran, itu kan terus yang ketika turun wahyu itu kan terus yang diucapkan kan hal-hal yang di luar bacaan Nabi, murni baru. Bahkan mengoreksi kitabnya orang-orang terdahulu. Nah, jadi ya itulah orang-orang yang mengatakan bahwa wahyu itu sama kayak proses itu tadi, gangguan psikis segala macam. Ini orang-orang, makanya beliau bilang orang picik semua orang ini. Ini dia saking nggak sukanya sama Nabi Muhammad, saking nggak sukanya sama wahyu, sampai kritik mereka itu kritik-kritik yang
itu tadi, mereka kehilangan nalar sehatnya, nalar objektifnya. Atau ya orang yang nggak pernah membaca sirah Nabi, nggak pernah baca Quran, isinya Quran itu apa toh, nggak pernah baca. Terus oke, zaman dulu ada orang ngaku jadi Nabi namanya Muhammad, terus datangan Quran. Oke, sekarang saya lihat kondisi sosial politiknya. Oh, kondisi sosial politiknya begini. Oke, kemudian terus dari situ dirangkai-rangkai jadi satu cerita. Gitu-gitu aja. Penelitian Barat itu gitu-gitu aja. Yakin, sekeren apapun mereka nulisnya, sekeren, saya baca banyak sekali. Dalam masalah ini saya baca banyak sekali kritik-kritik terhadap Al-Quran, termasuk buku-bukunya Mun'im Sirri yang tentang Quran juga. Orang revisionis, buku-buku orang revisionis, termasuk Mun'im Sirri yang dianggap sebagai mujtahid di kalangan revisionis, sebelah gedes. Saya baca bukunya, bullshit semua isinya. Karangan semua. Dan saya heran kenapa kok bisa ini kalau dijelaskan panjang. Tapi yang saya heran tuh kok bisa orang yang katanya intelektual, mereka barangkali nggak pernah baca sejarah Nabi diragukan. Terus mereka nyiptakan sejarah sendiri gitu loh. Loh ya, mereka itu sampai bilang, saya itu ragu bahwa Quran itu turunnya di Mekah. Kenapa? Saya lebih yakin Quran itu aslinya dibuatnya di Mesopotamia. Kok bisa begitu? Karena di Mekah itu nggak ada orang Yahudi Nasrani. Lah, Muhammad itu nggak mungkin bisa menulis sesuatu kalau nggak baca kitab Yahudi Nasrani. Lah, adanya kitab Yahudi Nasrani itu adanya di Mesopotamia. Jadi, kemungkinan besar Quran itu disusun di Mesopotamia. Loh, aneh kan? Padahal kita sejak awal itu mengatakan justru ini tanda mukjizat, gundul. Ini tanda mukjizat. Ini justru mukjizat bahwa di daerah Mekah Madinah nggak ada orang Yahudi Nasrani. Bukan di Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi. Di Mekah itu nggak ada orang Yahudi Nasrani, nggak ada ahlul kitab. Lah terus dari mana Nabi dapat informasi itu? Nabi itu nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Terus tiba-tiba Nabi mengeluarkan satu Quran yang bicara soal kitab-kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian cerita masa lalu, nabi-nabi zaman dulu. Membenarkan kisah-kisah yang ada di kitab-kitab mereka. Dari mana? Ini justru menjadi argumen kita, ini mukjizat Quran. Terus sama mereka, enggak, saya nggak percaya. Ini kayaknya Muhammad tuh waktu itu nyusunnya di innalillah. Terus itu loh yang saya bilang bahwa kita sudah punya sejarah sendiri. Terus kemudian sejarah itu diriwayatkan secara mutawatir. Kita punya metodenya, bisa dibuktikan. Kitab-kitab jarh wa ta'dil banyak sekali. Kutubur rijal banyak sekali. Bisa dibuktikan kok, bisa dicek sendiri. Mereka nggak mau terima itu. Itu hasil karyanya umat Islam selama ratusan tahun. Ya kan, penelitian selama ribuan tahun bahkan. Terus mereka tinggalkan gitu aja, mereka ngarang cerita sendiri. Terus mengklaim itu kajian ilmiah objektif. Lu apa-apaan? Biasanya kalau lagi ngomong kayak gini emang berapi-api. Jengkel saya. Nah, itu loh, heran saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.